Shalom, selamat malam Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Malam ini Jumat yang berbeda. Biasanya kita bertemu di Prisma Ballroom, tapi sekarang malam ini justru saya menjumpai Ibu, Bapak dan anak-anak semuanya di rumah Anda masing-masing. Keren ya bisa bertemu di rumah masing-masing ya. Dan saya berdoa supaya kita tetap punya sukacita, kita tetap punya damai sejahtera, dan kita juga selalu punya kerinduan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan saya rasa justru hari-hari ini menjadi lebih penting lagi kita mempelajari kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, sebelum kita memulai pengajaran firman Tuhan malam ini, saya ingin mengajak Ibu Bapak dan anak-anak semuanya untuk kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh berkumpul walaupun di rumah kami masing-masing, tetapi kami bersyukur kami punya hati yang rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Sehingga malam hari ini kami sama-sama duduk untuk mau Tuhan belajar setiap apa yang ingin Engkau inginkan kami ketahui dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami minta seperti biasa Tuhan, Engkau yang berdaulat di dalam hati kami dan berdaulat di dalam pikiran kami. Dan juga Tuhan, mari Engkau yang mewahyukan kebenaran-kebenaran firman-Mu ke dalam hidup kami. Karena tanpa pewahyuan yang daripadamu, tidak ada satupun dari kami yang bisa mengerti sesungguhnya apa yang Tuhan mau untuk kami tangkap dari kebenaran firman-Mu, khususnya di kitab Wahyu ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang kuduskan pikiran kami, Engkau kuduskan hati kami, dan Engkau kuduskan tempat ini, supaya layak untuk firman-Mu ditaburkan. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami, dan biar Engkau sungguh berbicara dan ubahkan hidup kami jadi yang seperti Engkau mau. Di dalam satu nama yang menggenggam hari depan kami, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, seperti yang saya sudah katakan di broadcast, minggu kemarin, Jumat kemarin, kita belajar dari Wahyu pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-10 tentang the beast out of the sea, ya. Nah, malam ini kita mau belajar the beast from the earth. Nah, ini tentang nabi palsu. Itu tetap dari Wahyu 13, tetapi ayatnya dari ayat yang mulai yang ke-11 sampai yang ke-18. Seperti juga antikristus, nabi palsu ini juga tidak bisa kita tahu persis nantinya namanya siapa, diberi gelar apa, karena Alkitab nggak menyebutkannya. Yang kita bisa tahu persis adalah begini, seperti apa dia. Jadi ciri-cirinya itu ada di Alkitab ya. Lalu apa yang akan diperbuatnya, ngapain aja gitu nanti ya. Dan pastinya juga akhir hidupnya. Mari kita mulai melihat seperti apa nabi palsu ini ya. Dari Wahyu 13 ayat yang ke-11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Yohanes menggambarkan pemimpin agama ini sebagai binatang yang keluar dari dalam bumi. Ya. Nah, ini adalah metafora sebetulnya untuk menggambarkan kodratnya yang adalah pemangsa. Ya. Seperti juga antikristus, nabi palsu ini juga bukan setan. Nabi palsu ini juga seorang manusia. Ya. Yohanes menggambarkan sang nabi palsu ini sebagai gabungan yang aneh dari dua jenis binatang, anak domba dan naga. Aneh ya, kan tadi dikatakan itu, ya kan dikatakan bahwa seperti anak domba tapi ia berbicaranya seperti seekor naga, kan tadi dikatakan begitu ya. Sebagai anak domba dia akan tampak penurut dan jinak. Domba itu kan nurut, jinak gitu ya, baik gitu kesannya. Nah, ini merupakan pemalsuan dari kelembutan sejati Tuhan Yesus. Ya kan Tuhan Yesus disebut anak domba Allah ya. Nah, jadi di awal kemunculannya nabi palsu ini akan tampaknya rendah hati, memikat hati banyak orang ya, dan nggak memamerkan diri, low profile, sehingga orang banyak yang tertarik. Yesus sudah pernah mengingatkan hal ini kepada para pengikutnya.
bahwa akan datangnya nabi palsu ini. Mari kita lihat dari Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sebagai naga, sang nabi palsu ini akan memanipulasi dan menyesatkan massa. Sama seperti sang antikristus, nabi palsu ini juga akan sangat fasih dalam berorasi. Makanya tadi kan dia dikatakan berbicara seperti seekor naga. Ya kan seperti itu. Jadi ini bicara tentang mulutnya ya yang pandai berorasi. Daya tarik utamanya nanti adalah terletak pada fakta bahwa apa yang dikatakannya itu akan kedengaran sangat-sangat benar, sangat masuk akal. Ya makanya hati-hati. Kalau kita banyak di antara kita yang seringkali bilang, oh kalau nggak make sense, aku nggak bisa terima gitu. Nah nanti yang dikatakan oleh nabi palsu ini semuanya make sense gitu. Ya, ini sangat persis seperti apa yang selama ini, nanti kalau dia ngomong, itu akan sangat persis seperti apa yang selama ini ingin didengar oleh manusia-manusia yang belum born again, belum lahir baru. Mari kita lihat, yang kemarin saya sebetulnya sudah pernah Jumat kemarin saya sudah pernah kutip ya, tapi ini saya kutip lagi untuk supaya kita semua ingat. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut apa? Menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi hati-hati. Kalau hari-hari ini kita hanya suka dengar pengajaran yang enak buat hati kita, enak buat telinga kita, itu akan dipenuhi semuanya oleh antikristus. Ya, ada orang misalnya ketika dikatakan bahwa lesbian itu nggak benar, homoseksual itu nggak benar, nggak suka karena dia sedang melakukan itu. Dan dia senang banget ketika mulai LGBT dilegalkan seperti itu. Nah, contohnya aja gampangnya seperti itu. Nanti semua yang sebetulnya Tuhan nggak suka, tetapi manusia yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan suka, itu akan dikasih sama nabi palsu ini. Ya, seperti itu. Jadi penampilannya seperti anak domba dan perkataannya yang seperti naga ini menyugestikan hubungannya yang kuat dengan setan, dengan iblis dan kroni jahatnya. Mitra jahatnya, minggu lalu saya bilang begitu, yaitu siapa? Sang antikristus, ya. Nah, karena cara-cara mereka yang kejam dan jahat, ketiganya itu digambarkan sebagai binatang-binatang. Ingat kan ya, yang setan itu digambarkan kan sebagai apa? Naga, ya kan? Lalu antikristus kemarin kita belajar the beast out of the sea. Nah yang ini juga the beast, binatang tapi yang keluar dari dalam bumi. Jadi ketiga-tiganya itu binatang, ya. Nah penting untuk kita pahami, kenapa kok iblis itu merekrut kedua kroni jahat ini? Karena sebetulnya iblis itu waktu Tuhan bukakan ini ke saya tuh saya jengkel banget rasanya, ya. Karena apa? Iblis itu ingin membentuk Tritunggal najis. Tritunggal najis. Kenapa dia ingin membentuk Tritunggal najis? Karena dia ingin menyamai Allah. Allah itu adalah Tritunggal yang Maha Kudus, betul? Ya. Iblis pun mau menjadikan dirinya Tritunggal, tetapi Tritunggal najis. Seperti Jumat lalu saya berkata, iblis tidak pernah punya sesuatu yang baru sebetulnya. Ya, dalam karyanya tuh nggak ada yang baru. Dia hanya dapat meniru, hanya plagiat dari Allah. Karena Allah telah berhasil menjelma menjadi manusia lewat Roh Kudus, ya kan seperti itu, Allah lewat Roh Kudus, karya Roh Kudus menjadi Kristus, kan seperti itu. Maka iblis juga meniru, menjelma menjadi manusia dalam dirinya siapa? Antikristus lewat roh najis. Nah, jadi kalau saya boleh terangkan, 3 Tritunggal najis ini siapa? Setan itu memalsukan Allah Bapa. Karena dia nanti yang source-nya itu, yang kekuatannya itu setan sumbernya. Jadi setan itu memalsukan Allah Bapa, antikristus itu memalsukan Kristus, nabi palsu memalsukan Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Jadi binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi, si nabi palsu ini adalah pribadi ketiga di dalam Tritunggal najis, bukan Tritunggal Maha Kudus. Menjijikkan sekali waktu Roh Kudus bukakan kebenaran ini kepada saya, ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa maksud, apa tujuannya si nabi palsu ini. Kemarin kita udah belajar kan tujuannya antikristus itu apa. Nah ini tujuan nabi palsu ini apa. Mari kita lihat ayat 12-nya dari Wahyu 13.
Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia, itu saya tambahin ya supaya kita semua jelas. Ia, maksudnya nabi palsu, menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Binatang pertama siapa? Antikristus, ya. Yang luka parahnya telah sembuh. Ya kan, luka parah terus sembuh kan, bangkit kan, seperti itu. Nah, dengar baik Bapak Ibu dan anak-anak. Sama seperti Roh Kudus memiliki satu tujuan. Roh Kudus itu kan memiliki satu tujuan utama. Siapa? Apa tujuan utamanya? Memuliakan Kristus. Ya, demikian juga nanti si nabi palsu juga punya tujuan utama. Apa tujuan utamanya? Menyebabkan orang-orang menyembah dan memuliakan sang antikristus. Sebagaimana Kristus menerima otoritas dari Bapa, nanti Anda bisa baca dari Matius 11 ayat ke-27, baca sendiri nanti ya. Demikianlah antikristus akan menerima otoritas dari sang naga itu atau setan itu. Ya, ada di Wahyu 13 ayat 4. Kemarinnya kita sudah baca. Nah, sebagaimana Roh Kudus memuliakan Kristus di Yohanes 16 ayat 14, demikian nanti si nabi palsu juga memuliakan antikristus. Di Wahyu 13 ayat 12 tadi. Ya, si nabi palsu ini pasti nantinya adalah seorang tokoh agama. Tapi agamanya nanti sebetulnya adalah agama setan. Sasaran dia nantinya adalah mempersatukan dunia di sekeliling antikristus. Awalnya pasti dia akan mengakomodasi ketidakpuasan umat terhadap agama dan tokoh agamanya masing-masing ya. Dan si nabi palsu ini akan membelokkan iman orang-orang kepada suatu yang tampaknya baik secara kemanusiaan, persatuan, solidaritas, tidak membeda-bedakan agama satu dengan yang lain. Dan pastinya akan menentang feeling saya seperti ini. Pasti dia akan menentang kata-kata Yesus sendiri di Yohanes 14 ayat 6. Anda ingat apa itu? Mari kita lihat saja. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini deklarasinya Yesus tentang dirinya. Dan tentang jalan satu-satunya kepada Allah Bapa. Nah, sedihnya kalau boleh jujur, sampai dengan saat ini masih cukup banyak orang Kristen sendiri pun yang meragukan kata-kata Yesus ini, ya kan? Masih banyak di kalangan orang Kristiani sendiri yang merasa, mana mungkin Yesus satu-satunya jalan. Nah, ini sebenarnya spirit antikristus. Kita harus ngerti. Yang makin kesininya makin banyak dihembuskan. Bahkan di dalam gereja sendiri. Sedih banget. Sehingga ada gereja-gereja yang atas nama toleransi beragama seolah mendilit ayat ini. Atau secara bahasa halusnya, ya nggak perlulah terlalu membicarakan ayat ini di mimbar gereja. Padahal ayat inilah sebetulnya yang membedakan. Yang harusnya bisa membuat umat Kristiani, orang Kristen itu sungguh-sungguh bisa mengerti dasar kebenaran imannya. Kenapa harus Yesus? Tapi sayang, dengan bendera toleransi agama, tidak banyak hamba Tuhan yang berani membicarakan ini di mimbar-mimbar gereja. Sehingga apa yang akan terjadi? Banyak umat yang tidak sungguh paham arti kata-kata Yesus ini dan lebih paham arti toleransi beragama. Akhirnya inilah yang akan nantinya menjadi platform atau tempat berpijak yang iblis siapkan untuk nantinya nabi palsu mulus bisa diterima oleh orang dari segala agama dengan dalih toleransi beragama. Dan menciptakan satu agama dunia yang menggabungkan semua agama menjadi satu yang ujungnya adalah sebetulnya menggiring pada menggantikan Allah dengan antikristus. Allah dari macam-macam agama semuanya. Hanya digantikan dengan antikristus dan menuntut penyembahan mutlak kepadanya. Ya, jujur saya sangat sedih karena saya sudah bisa merasakan bahwa iblis akan berhasil. Sedih waktu menyiapkan ini Bapak, Ibu dan anak-anak. Mungkin tampaknya aneh bahwa seorang pemimpin agama akan berhasil sedemikian sentral dalam segala yang akan terjadi nanti di masa tribulasi. Tapi jangan heran, kalau Anda dan saya membaca Alkitab,
kita akan melihat pola yang sama di sepanjang sejarah sebetulnya. Agama dan kekuasaan politik adalah kekuatan yang paling memegang kendali atas kehidupan manusia. Saya tunjukkan kepada Anda semua. Ingat waktu zamannya Fir'aun. Ketika Musa dan Harun berdiri di hadapan Fir'aun, apa yang Fir'aun lakukan? Ketika Musa membuat mukjizat ini dan bersama Harun ya dengan tongkatnya dan sebagainya di hadapan Fir'aun, Fir'aun memanggil siapa? Fir'aun memanggil Yanes dan Yambres, betul? Siapa mereka ini? Tukang sihir dan jampi-jampi, tukang jampi-jampi Mesir. Tapi sekaligus juga mereka ini adalah para pemuka agamanya Mesir pada zaman itu. Untuk ngapain? Untuk menentang Yehova. Bukan Fir'aun yang melakukannya, bukan. Tetapi para pemuka agama ini dengan kuasa dari Fir'aun. Ya, waktu Balak itu raja mana? Raja Moab. Ya, waktu Balak itu berupaya untuk membinasakan Israel. Dia menyewa siapa? Menyewa Bileam. Betul ya? Bileam itu siapa? Nabi untuk mengutuki Israel. Ya kan yang ada keledai bicara, nanti Anda baca sendiri. Lalu Ahab dan Isabel, Raja Ahab dan Ratu Isabel. Mereka begitu solid untuk menentang dan membelokkan iman orang-orang Israel pada zamannya. Kenapa? Karena mereka didukung oleh nabi-nabi Baal waktu itu. Dan kelak di ujung dari akhir zaman, agama dan pemuka agama akan menjadi salah satu alat setan yang akan setan pakai untuk mempersatukan dunia di bawah kepemimpinan sang antikristus. Oleh sebab itu peran si nabi palsu itu amat sangat penting. Ya, amat sangat penting. Gabungan antara kekuatan politik dan agama, king and priest. Makanya Saul juga butuh Samuel, ingat ya. Sampai narik-narik ininya, jubahnya Samuel. Supaya Samuel berkati dulu, jangan pergi. Karena Saul takut, kalau hanya Saul nggak solid. Tapi begitu ada king and priest, itu akan kekuatannya menjadi sangat solid. Ya, sekarang kita akan lihat kuasanya. Kuasa dari si antikristus, kuasa dari nabi palsu ini macam mana? Kita lihat di ayat 13 dan 14 dari Wahyu 13. Saya akan bacakan. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Kuasa si nabi palsu ini nantinya bukan kuasanya sendiri. Kuasanya diberikan kepada nabi palsu ini oleh antikristus. Yang kita sudah tahu bahwa antikristus sendiri sebetulnya diberi kuasa oleh siapa? Setan. Ya, oleh si naga itu. Nah, Alkitab memberitahu kita dengan sangat-sangat jelas. 5 kali bahkan diberitahukan pada kita hal ini. Di mana? Di Wahyu 13 ayat 2-8 kemarin. Bahwa kuasa sang antikristus datang dari iblis. Lalu Wahyu 3, lalu 3 kali maksudnya. 3 kali lagi di Wahyu 13 ini. Ayat 12-15. Diberitahu bahwa sang antikristus memberikan kuasanya kepada nabi palsu. Mari kita lihat ya, yang ayat 12-15 dari Wahyu 13. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama, ini saya di ayat-ayatnya itu ibu bapak dan anak-anak bisa lihat ya di layar bahwa yang pertama antikristus, ya, kuasa binatang yang pertama, lalu saya kasih kurung antikristus supaya Anda tidak bingung. Ya, kuasa binatang yang pertama atau antikristus itu dijalankannya, maksudnya dijalankan, karena ini kan tulisannya dijalankannya. Maksudnya yang menjalankan bukan antikristus, tapi saya kasih kurung dijalankan oleh nabi palsu supaya Anda nggak bingung. Kalau Anda baca Alkitab sendiri nggak ada, yang di dalam kurungnya itu nggak ada ya, itu tambahan dari saya. Di depan matanya, mata siapa? Mata antikristus. Ia dalam kurung nabi palsu menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, antikristus. Yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia, nabi palsu, bukan antikristus ya, nabi palsu mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia, nabi palsu itu menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia, nabi palsu, yang menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang diberikan kepadanya, lalu saya kasih kurung, oleh antikristus supaya Anda lebih paham. Untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, di depan antikristus ya. Dan ia, ini nabi palsu lagi, menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang.
Siapa binatang yang luka oleh pedang? Antikristus, ya. Namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya, kepada nabi palsu, saya kurung nabi palsu, diberikan kuasa, saya kurung oleh antikristus, untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Patungnya antikristus, bukan patungnya nabi palsu, ya. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saya sudah coba membantu Anda semua untuk bisa lebih jelas dan jadi paham ya dengan yang ada di dalam kurung-kurung yang saya tambahkan ini. Dan saya rasa pernyataan-pernyataan ini menjadi jelas bahwa kuasa si nabi palsu berasal dari antikristus. Tapi kuasa antikristus berasal dari setan sendiri. Ya. Dan kalau Anda masih meragukan kemampuan nabi palsu ini untuk mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib, mungkin Anda harus sekali lagi memperhatikan perkataan Yesus sendiri. Mari kita lihat Matius 24 ayat 24 sampai 25. Ini Yesus waktu di Bukit Zaitun. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, Yesus berkata ya, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Saya rasa ini tidak perlu diragukan lagi. Pasti akan terjadi. Nah, jadi kayak begini, saya kemarinnya habis hari Jumat yang menerangkan tentang antikristus, lalu sebelumnya itu tentang the dragon, ada ibu yang me-WA. Ya, ada ibu yang me-WA bertanya bahwa, Bu, nanti gimana dong Bu? Kalau itu nanti dua saksi, yang dua saksi kan mati. Lalu dua saksi itu dibangkitkan sama Tuhan, naik, diangkat, yang Bu Glory bilang dengan seperti mungkin angin puting beliung. Nah, tapi kan dua saksi mati, tapi kan si antikristusnya juga mati, Bu. Terus antikristusnya kan juga dibangkitkan. Dua saksi dibangkitkan, antikristus dibangkitkan. Kalau kayak begitu, apa orang nanti tidak terkecoh, Bu? Kan jadi kayak disesatkan gitu. Loh ya memang. Makanya ibu, bapak, dan anak-anak yang bingung ulangi lagi. Kan saya memang bilang pasti disesatkan. Lah memang itu tujuannya. Memang tujuannya. Nah kalau ibu bertanya, loh bukan kasihan kalau disesatkan gitu. Nah makanya bersungguh-sungguhlah saat ini. Karena memang sudah dinubuatkan bahwa nanti akan tiba waktunya. Kalau mulai sekarang ibu, bapak, anak-anak nggak membiasakan untuk mau dengar yang kebenaran yang benar-benar dari Tuhan. Walaupun mungkin di telinga nggak enak rasanya geli dan di hati apalagi mengusik-ngusik. Dibiasakan. Supaya kita terbiasa dengan yang benar. Kalau enggak akhirnya nggak ikut rapture gitu, tertinggal. Nah sudah tergantung. Kalau dengan pemberitaan 144.000 saksi ikut bertobat ya puji Tuhan. Tapi nanti kita lihat hari ini pasti akan mendapat siksaan yang maha dahsyat. Kan seperti itu. Terus sudah ditambahin lagi dengan dua saksi. Nah kalau sudah 144.000 nggak bertobat. Dua saksi nggak bertobat. Ya pasti memang terkecoh sih. Pasti. Jadi saya bingung kalau ada ibu yang tanya, itu kan nanti kan jadi terkecoh. Mungkin kalau disambung ini kan kasihan Bu Glory. Ya kasihan, justru kalau saya nggak kasihan, saya nggak buat khotbah seri kita Wahyu ya kan. Justru karena saya kasihan maksudnya supaya sekarang ini bertobatnya. Karena kalau nanti pasti akan terkecoh. Ya, nah saya mau lanjut supaya jadi jelas gitu. Jangan nanti saya bicara tentang nabi palsu, nanti ada yang bilang gini, loh Bu kalau nabi palsu dikasih kuasa sehebat itu, kan nanti semua banyak yang terkecoh. Nah memang, ya gitu. Jadi Yohanes memberitahu kita ada 3 cara yang nabi palsu akan pakai untuk menarik perhatian dunia. Nah makanya harus perhatikan ini. Ada 3. Yang pertama, dia akan menurunkan api dari langit. Ayat 13 tadi ya. Nah pertanyaannya gini, kenapa kok nabi palsu ngelakuin itu? Karena Allah sering memakai api untuk menyatakan dirinya dan penghakimannya. Kalau Anda ingat di Kejadian 19 ayat 24, Allah itu menurunkan api ke atas Sodom dan Gomora akibat kefasikan penduduknya. Itu berarti penghukuman. Tapi juga penghukuman juga api turun dari surga dan membakar anak-anaknya Harun, 2 anaknya Harun. Siapa itu? Nadab dan Abihu, ya kan? Karena kecerobohan mereka kan dikatakan membawa api asing ke kemah pertemuan. Ya, dan itu dibakar oleh Tuhan. Di Imamat 10 nanti bisa dilihat ya. Tapi juga sebenarnya di akhir kitab Wahyu itu mencatat bahwa suatu hari kelak Allah akan membinasakan tentara setan dengan api dari surga.
dengan api dari surga. Nah, ketika nabi palsu menurunkan api, dia itu berupaya meniru Allah. Saya udah bilang emang selalu akan plagiat begitu. Antikristusnya plagiat. Ini plagiat karena behind the scene-nya adalah setannya itu, the dragonnya itu. Namun lebih dari itu saya percaya bahwa si nabi palsu ini berupaya untuk mengklaim dirinya sebagai penggenapan nubuatan Maleaki. Untuk kita yang sudah belajar kemarin ini menggelikan. Tetapi pertanyaannya begini, yang sedihnya gini. Berapa banyak yang sungguh tahu hal ini? Iya kan? Khususnya untuk bangsa Yahudi yang tahu nubuatan Maleaki. Tetapi tidak belajar perjanjian baru. Dan mendilit Yesaya 53. Itu yang menyedihkan. Mari kita lihat Maleakinya. Maleaki 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saya sudah bicarakan yang waktu saya bicara tentang two witnesses. Nanti didengerin lagi kalau yang masih bingung ya. Nah, nabi palsu mau mengklaim dirinya bahwa dirinya lah Nabi Elia akhir zaman yang dinubuatkan oleh Maleaki itu. Yang turun dari langit seperti itu. Nah, menggelikan sih sebetulnya, tapi sekaligus juga mengejengkelkan saya banget. Tapi ya sedihnya nanti akan banyak orang yang memang tertipu oleh ini, khususnya orang Yahudi. Sekali lagi saya katakan memang akan banyak yang tertipu dari mereka yang left behind. Yaitu mereka yang belum bersegera mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus saat rapture terjadi. Dan juga saat 144.000 saksi Yahudi itu membuat KKR istilah saya. Ya. Nah, gini dengerin. Elia adalah satu-satunya nabi di perjanjian lama yang menurunkan api dari langit untuk menghabisi korban sembeliannya waktu dia berhadapan dengan siapa? Dengan nabi-nabi Baal. Ya, tapi Maleaki mendeklarasikan bahwa Allah akan mengutus Elia ini kembali ke bumi sebelum kedatangan Sang Mesias. Yang kemarin kita bahas bahwa dulu orang berpikir itu Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes Pembaptis sendiri berkata bukan saya gitu ya kan. Nah, nabi palsu ini akan berupaya meyakinkan orang khususnya orang Yahudi nantinya bahwa dialah pendahulu Tuhan itu. Dialah Elia yang dikirim kembali oleh Tuhan. Ya, ini adalah upaya penyesatan untuk nantinya ngapain? Menggiring manusia pada ketaatan dan penyembahan total terhadap Sang Antikristus. Karena Elia itu nabi besar, selain Musa itu Elia. Dan orang Yahudi akan sangat hormat kepada Nabi Elia. Bisa mulai ngerti ya sekarang. Saya sungguh ingin sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu dan anak-anak bahwa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat saja itu bukanlah bukti pasti bahwa seseorang itu adalah nabi sejati. Yang bisa memampukan kita untuk membedakan nabi sejati dan nabi palsu adalah bahwa kita mengenal mereka dari pesan mereka yang selalu related dengan kebenaran firman Tuhan dan buah mereka dan bukan dari karunia mereka. Catat ini baik-baik. Saya mau tunjukkan yang Yesus ingatkan sendiri. Dari Matius 7 agak panjang ya. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Bapak, Ibu dan anak-anak silakan disiapkan Matius 7 15 sampai 23. Saya akan bacakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lalu Yesus berkata apa? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang, lalu dilanjutkan sama Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu cirinya juga. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus sendiri sudah mengingatkan kita. Semoga kita tidak pernah melupakan ini. Yang kedua, memerintahkan nabi palsu ini akan memerintahkan dibangunnya sebuah patung. Nah ini dengar baik.
Setelah antikristus terluka, seolah-olah benar-benar mati, yang menurut saya nantinya akan dibuktikan dengan pemeriksaan medis. Ya, dinyatakan sudah mati gitu, ya. Dan kemudian bangkit atau hidup kembali dengan cara yang ajaib. Ditambah lagi dengan api dari langit yang diturunkan oleh si nabi palsu. Lengkaplah sudah kolaborasi dari kedua kaki tangan setan ini. Dan banyak orang sudah dibuatkan begitu takjub dan percaya penuh pada kemahakuasaan mereka ini. Kolaborasi antikristus dan nabi palsu ini kolaborasinya akan sangat kuat seperti itu gitu ya. Nah, mereka ya, maka si nabi palsu ini akan membangun sebuah patung raksasa untuk menghormati sang antikristus. Ya, untuk menghormati sang antikristus. Nah, Yohanes menggambarkannya di ayat 14. Kita mau lihat ya, Wahyu 13 ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung. Nanti saya jelaskan. Untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Maksudnya kan kembali hidup ya. Berhala ini nantinya akan menjadi pusat penyembahan palsu hingga masa tribulation berakhir. Patung sang binatang ini akan menandai tahapan terakhir dari kemurtatan dan penyembahan berhala yang sedari dulu menjadi ciri dari agama palsu. Hati-hati ya. Patung sang binatang ini atau patung antikristus jelas-jelas merupakan sesuatu yang sudah dibayangkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sudah membayangin ketika dia ngobrol-ngobrol dengan muridnya di Bukit Zaitun. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh sekali lagi ya, Matius 24 ayat 15-16, lalu kita akan meloncat ke ayat 21-nya. Saya bacakan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaknya memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Gini, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Ini yang Tuhan bukakan kepada saya dan saya akan jelaskan aja. Gini, saya percaya yang dimaksud pembinasa keji berdiri di tempat kudus yang dikatakan oleh Tuhan pastinya ini berbicara tentang patungnya dari antikristus. Kenapa gitu Bu Glory? Karena kalau orangnya nggak mungkin toh suruh berdiri terus menerus. Nggak mungkin. Pasti akan dibuat patungnya untuk bisa disembah oleh orang banyak. Bisa paham sampai di sini? Antikristusnya kan dia akan mobile kemana-mana. Bagaimana untuk semua orang bisa bow down? Harus dibuatkan patungnya. Dan nanti kita akan lihat ya di bagian ketiga patung ini akan dibuat bisa bicara. Ya. Dan mengapa di ayat 21-nya Yesus segera bicara tentang siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi? Pernah nggak baca itu dan pikir? Karena saya percaya gini, bahwa begitu patung itu didirikan, sang nabi palsu akan meminta semua orang yang sudah menjadi satu agama kan di seluruh dunia, nggak beda-beda lagi. Dan dia sebagai pemimpin utamanya. Namanya apa saya nggak mau ada yang menyebut ini itu, enggak lah, saya nggak mau sebut, juga nggak disebut kok ya. Untuk ngapain? Si nabi palsu ini akan meminta orang menyembah patung sang antikristus tersebut. Dan itu artinya apa? Bagi siapapun yang menolak menyembahnya akan mengalami siksaan yang maha dahsyat. Bukan saya Bapak Ibu yang mengatakan ini, bukan. Tetapi Tuhan kita. Pertanyaannya, masihkah Anda dan saya tidak mau mempercayainya? Tapi kita lanjut dulu. Di yang ketiga, apa yang antikristus kuasanya itu akan ngapain aja? Yang spektakuler. Yang ketiga adalah membuat patung itu bisa bernafas dan berbicara. Setelah nabi palsu mendirikan patung sang antikristus, dan saya yakin, waktu Roh Kudus bukakan ini, seperti saya itu kayak dilihatkan film gitu di depan mata saya. Kalau namanya penajisan, kan dikatakan penajisan kan gitu, menajiskan bait Allah. Pasti patung itu akan diletakkan di area paling sakral dari bait Allah bagi umat Yahudi itu. Di mana itu Bapak, Ibu, dan anak-anak?
Holy of Holies. Ya, Holy of Holies. Dan ia akan memberikan nyawa kepada binatang itu sehingga patung itu tersebut bisa berbicara. Kita lihat dulu ayat 15-nya dari Wahyu 13. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa, perhatikan, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Saya tuh tiba-tiba, saya sulit ngomongnya gini. Tapi saya itu bisa membayangkan gini, betapa marah dan terlukanya orang Yahudi yang tadinya mengeluh-ngeluhkan sang antikristus dan sangat berterima kasih kan. Khususnya orang Yahudi ini yang sangat berterima kasih karena antikristus inilah yang memungkinkan bait ketiga yang mereka sangat rindukan. Yang saya kemarinnya cerita ibu-ibu bapak enggak ya, ibu-ibu dan anak-anak waktu itu yang ikut saya kan ke Temple Institute yang lihat semuanya udah ready to wear istilahnya. Semuanya bukan replika, ya kan? Sampai menorah yang 52 kg emas pun enggak replika. Cuman satu tok. Apa itu yang replikanya? Ini. Nih, tabut perjanjian. Kenapa saya ini pindahkan dari kamar doa saya ya, di atas saya taruh di sini. Tabut perjanjian. Waktu itu kan saya cerita, ada yang tanya gini, di mana tabut perjanjian ini? Dan apa guide-nya itu orang Israel ya, masih muda gitu, anak muda perempuan. Nah saudara, we know. Inilah sentral dari yang namanya bait Allah itu. Bait Allah nggak akan bisa dibangun, dipakai untuk sebagai tempat penyembahan kalau tidak ada Holy of Holies-nya. Dan Holy of Holies baru ada kalau di dalamnya ada yang namanya the Ark of the Covenant, tabut perjanjian. Apa yang akan terjadi? Saya bayangkan seperti ini. Patung sang antikristus itu akan diletakkan di Holy of Holies. Dan artinya apa? Nabi palsu itu harus menyingkirkan terlebih dahulu ini. Harus menyingkirkan terlebih dahulu the Ark of the Covenant. Tabut perjanjian ini. Apa yang merupakan simbol kehadiran Allah bagi umat Yahudi. Ini mereka sebut Jehovah Shammah. The Lord is there. Anda bisa ngerti? Jehovah Shammah. The Lord is there. Ya kan? Ketika ada tabut ini, orang Yahudi berkata, ada Tuhan di situ. Tiba-tiba saya membayangkan gini. Nabi palsu itu akan meminta imam besar Yahudi. Yang saya bilang bahwa saya sekarang ngerti Tuhan. Imam besarnya bukan nabi palsunya, bukan antikristusnya. Ada memang imam, karena kan dikatakan gini Bapak Ibu dan anak-anak. Kalau Anda sungguh baca Alkitab kan begini. Nanti antikristus itu akan menghentikan korban. Menghentikan korban. Artinya apa? Selama yang 3,5 tahun awal akan dibuat happy banget. Ada imam besarnya benar-benar orang Yahudi. Dan mereka akan dibolehkan mempersembahkan korban sekian ribu domba dan sebagainya. Dibiarkan itu. Tapi begitu selesai 3,5 tahun, antikristus akan mengkhianati perjanjian damai dengan Israel. Ini yang akan dibuat. Patung antikristus. The Ark of the Covenant akan disingkirkan. Dan di tempat persis diletakkan the Ark of the Covenant, akan diletakkanlah patung antikristus. Yang bisa bernafas dan bisa berbicara. Saya membayangkan imam besar Yahudi akan diminta oleh nabi palsu untuk masuk ke ruang Holy of Holies. Dan begitu tirai Holy of Holies itu dibuka, bukan tabut perjanjian yang dia temui, tetapi patung sang antikristus. Anda bisa bayangkan betapa syok dan marahnya imam besar ini. Dan detik itulah si nabi palsu akan meminta untuk imam besar ini bow down. Bukan di depan the Ark of the Covenant. Bukan di depan Jehovah Shammah. Tetapi di depan patung antikristus itu. Saya hampir yakin 100% imam besar ini akan menolak. Karena dia Yahudi. Bukan perkara dia percaya Tuhan Yesus, suka percaya Tuhan Yesus, dia udah diangkat. Tapi karena dia Yahudi, dia tidak akan mau menyembah. Tapi saya juga yakin 100% bahwa justru di titik itulah nabi palsu bersama sang antikristus
akan secara demonstratif mengeksekusi imam besar ini di depan semua umat, yang pasti yang banyak dari orang Yahudi, baik yang langsung menyaksikan di Yerusalem maupun yang menontonnya lewat tayangan televisi, YouTube, internet. Waktu mengetik semua ini, tangan saya gemetar, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Hati saya bisa merasakan kepedihan yang amat sangat dari bangsa Yahudi yang merasa tertipu. Walaupun saya ini bukan, saya bingung ya kan, saya ini bukan Yahudi, agama juga bukan Yahudi, I'm Christian. Tetapi waktu mempersiapkan ini, mengetik ini, Roh Kudus itu seperti membukakan kebenaran ini. Dan saya bisa ngerasakan marahnya, perihnya hati imam besar ini. Dan seluruh bangsa Yahudi. Namun semuanya sudah sangat-sangat terlambat. Antikristus dan nabi palsu terlanjur mereka beri panggung di dunia ini. Ya. Mengapa patung antikristus itu bisa bicara? Ini bukan masalah sulap, bukan. Melainkan kuasa setan yang memampukannya. Setan bilang, semua bisa aku kasih ke kamu kalau kamu nyembah ke aku. That's it. Melalui setan si nabi palsu akan memiliki kemampuan untuk membuat sebuah benda mati menjadi tampaknya hidup. Ya. Ini adalah satu contoh lagi kuatnya kuasa gelap di masa tribulation. Ya, masa tribulation itu kuasa gelapnya kental, itu istilah saya. Dan inilah yang nantinya memungkinkan setan meraih kredibilitas di mata dunia. Sehingga ia dapat melaksanakan program jahatnya dan menyesatkan banyak orang di hari-hari terakhir. Setelah semuanya ini, what next? Pastinya setan akan mendapat jalan tol untuk melaksanakan dendam kesumatnya kepada Kristus lewat sang antikristus. Mari kita lihat selanjutnya ayat 16 dan 17 dari Wahyu 13. Dan ia menyebabkan, nih perhatikan, langsung saya percaya itu hanya cepat banget karena semuanya udah disiapkan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Si nabi palsu ini akan, istilah saya, akan mengenakan dua topi. Bukan saja ia pemimpin agama dunia, melainkan dia juga penguasa denominasi ekonomi yang dari sang antikristus. Setelah memperlihatkan kuasanya lewat patung sang binatang yang ia akan bergerak gitu ya, patung binatangnya bisa ngomong, bisa bernafas, dia kemudian akan bergerak untuk mendirikan suatu program dominasi ekonomi yang menyeluruh. Ia akan menuntut semua orang menerima tanda dari sang binatang ini atau dilarang dari segala transaksi bisnis. Gitu kalau kita membacanya di dalam terang Tuhan dan down to earth-nya sekarang. Ya. Nah, dengar baik, tanda ini adalah satu bukti lagi bentuk pemalsuan atau duplikasi atau plagiat gitu ya. Kalau pakai bahasa sastranya, plagiat atau pemalsuan terhadap apa? Ingat enggak Bapak, Ibu, dan anak-anak? Ingat waktu di Wahyu 7 di ayat 3, kita bahas tentang 144.000 penginjil Yahudi itu dimeteraikan kan pada dahi mereka. Ya, dan dipisahkan bagi Allah katanya. Betul ya? Nah, sekarang kita melihat si nabi palsu juga akan memeteraikan, memberikan tanda gitu, memberikan tanda pada para pengikutnya dalam upaya untuk memeteraikan atau memisahkan orang-orang atau umatnya bagi Tritunggal yang najis. Kalau 144.000 dipisahkan untuk Allah, ini dipisahkan untuk siapa nih yang pengikut setianya antikristus lah, seperti itu gampangnya ya. Kita tahu kemarin bahwa nama Allah, kan saya bilang waktu kemarin, nama Allah dan nama Yesus itu tertulis di sini. Di dahinya, dimeteraikan di dahinya 144.000 orang saksi Yahudi. Maka meterai antikristus juga akan menuliskan nama sang binatang itu pada dahi siapapun yang menerimanya. Nah, pertanyaannya gini, apa perbedaan yang signifikan dari meterai Allah dan meterai antikristus, antara meterai Allah dan meterai antikristus? Ya, ada dua. Yang pertama, tanda palsu setan itu tidak akan berkuasa, tidak akan punya kuasa atas mereka yang menyandang tanda meterai, atas mereka yang menyandang tanda atau meterai gitu ya. Yang
meterai autentik Allah. Atau dengan kata lain gini, kalau meterai Allah gitu, gampangnya gini deh, yang meterai Allah itu punya kuasa untuk melindungi orang yang dimeteraikan. Jelas ya gitu. Jadi kalau meterai Allah itu, meterai autentik dari Allah, akan melindungi orang yang dimeteraikan. Siapa itu? 144.000 saksi. 144.000 saksi ini tidak bisa disiksa, tidak bisa ketangkep, walaupun di masa tribulasi. Ya, nah, tapi meterai setan, meterai antikristus, justru untuk menundukkan orang pada celaka yang amat sangat. Nanti kita akan lihat. Ya, nanti kita akan lihat. Kelihatannya happy, tapi nanti yang pakai meterai itu celaka yang amat sangat dan kekal. Ya. Yang kedua adalah meterai Allah. Jadi yang pertama, kalau meterai Allah itu membawa orang kepada keselamatan dan melindungi mereka, memproteksi mereka. Meterainya setan tidak. Ya, justru akan menuntun nanti kepada celaka yang kekal. Tapi yang kedua, meterai Allah diberikan hanya kepada tidak banyak orang. Cuman 144.000 saksi Yahudi. Sedangkan meterai antikristus akan dituntut harus dipakai pada banyak orang. Kalau bisa semua orang. Ya. Nah, dan Bapak Ibu, anak-anak, dari sini kita harus tahu bahwa yang tidak bisa dipaksa. Nah, ini kemarin kan saya pernah ngomong bahwa bersyukur masih ada hope bahwa 144.000 saksi di Yahudi itu akan KKR seperti itu. Masih ada hope bahwa orang, mungkin kita punya saudara, punya kenalan, punya siapapun lah, semoga bukan keluarga ya, yang tertinggal masih bisa keangkut gitu dari pemberitaannya 144.000 saksi dan bisa percaya. Tapi saya harus bagikan juga jujur kebenarannya begini. Yang tidak bisa dipaksa dan tidak bisa disiksa untuk menerima tanda sang antikristus itu hanyalah 144.000 saksi yang pakai meterai Allah. Bisa paham? Sedangkan di luarnya 144.000 saksi ini tidak ada janji dari Tuhan. Iya kan? Itulah sebabnya akan banyak juga orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus di masa tribulasi yang pastinya akan mengalami siksaan yang maha dahsyat. Kalau ditemuin, ya kan mereka nggak pakai tanda, seperti itu. Ya akan disiksa secara luar biasa. Tapi Tuhan menjanjikan reward yang luar biasa juga sebetulnya bagi mereka yang bisa bertahan sampai kesudahannya. Walaupun mungkin harus mati, harus dipenggal, harus diperkosa sampai mati misalnya, ya kan? Nanti kita akan bahas. Nah, tidak seorang pun akan dikecualikan. Tadi dikatakan dari persyaratan ini, dari tanda ini, dari jutawan sampai pengemis, dari direktur sampai buruh kasar, tua maupun muda, semuanya akan dipaksa pakai tanda ini. Dan akan sangat menderita kalau nggak mau. Tidak seorang pun akan bisa belanja di mall maupun pasar tradisional, makan di restoran, mengisi bahan bakar di SPBU, membayar kartu kredit, tagihan listrik, membeli sembako, menebus obat di apotek, apalagi ya, membayar uang sekolah anak tanpa ada tanda binatang ini. Kenapa begitu? Karena inilah currency-nya, mata uangnya di masa tribulation. Kata untuk tanda itu dalam bahasa Yunani adalah charakma. Charakma, tulisannya CHARAGMA, charakma. Dan kata ini dipakai sebanyak 8 kali dalam kitab Wahyu yang semuanya mengacu kepada simbol binatang ini. Nah, anehnya saya membaca di sebuah buku begini. Charakma pada zaman dahulu itu adalah simbol yang selalu dihubungkan dengan seorang kaisar, tapi juga dengan patungnya. Patung dari kaisar itu maksudnya. Itu charakma. Nah, pada zaman itu penting sekali untuk membeli atau menjual charakma ini, ya, dan juga harus ada di semua dokumen untuk bukti keabsahannya. Jadi kayak kalau sekarang kita itu meterai gitu, kalau kita kan di notaris meterai. Nah ini charakma ini, ya meterai juga sih, ya seperti itu. Tapi gambarnya adalah gambar kaisarnya dan gambar patungnya. Itu pernah terjadi di sejarah. Nah menurut saya dengan cara yang sama nantinya tanda sang binatang itu yang akan memungkinkan orang untuk membeli dan menjual dan untuk melakukan segala urusan lah di masyarakat. Karena tanda ini akan mengindikasikan juga bahwa orang tersebut orang yang memakainya gitu maksudnya tunduk pada otoritas sang binatang ini dan sah sebagai warga dari pemerintahan antikristus. Yang enggak pakai enggak sah gitu. Dan ini yang tadi saya bilang, kerjasama di antara pemerintah antikristus dengan pemuka agama
nabi palsu, king and priest, yang solid, akan tidak memberikan tempat berlindung kepada mereka pun, siapapun yang menolak atau memberontak. Kita tidak bisa lagi lari. Kalau sekarang pemerintah begini ada orang lari kepada pemuka agamanya, dilindungi. Nah ini kan solid, antara pemerintah dan pemuka agamanya solid. Tidak ada tempat berlindung untuk orang yang memberontak dari persatuan najis ini. Anda bisa ngerti? Anda bisa membayangkan bahwa siapapun yang berada di luar kesatuan solid sang antikristus dan nabi palsu akan langsung diboikot tanpa ampun, istilah saya. Maksudnya apa? Tidak ada seorang pun yang mau kerja sama dia. Tidak ada orang yang mau mempekerjakan dia. Karena takut, ya. Dan tidak ada seseorang pun yang mau menjual sesuatu kepadanya. Dan kalau dia jualan sesuatu tidak ada yang mau beli. Karena nanti kalau dibeli tidak bisa dijual lagi, kan tidak ada tandanya semuanya. Dari orang siapa tidak bisa. Ya, kenapa? Karena yang dijual akan dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Pemerintahnya antikristus maksudnya. Dan dia kalau dia mau membeli sesuatu tidak punya ini, tidak memiliki tanda yang sah, member gitu, ya kan, untuk bisa membeli, tidak bisa. Dengan kata lain, kolaborasi pemerintahan antikristus dan si nabi palsu ini akan memaksa orang yang menolak tandanya itu cuman dua pilihannya, menjadi bangkrut atau kelaparan. Tidak ada lain, bangkrut atau kelaparan. Nah gini, dalam sejarah dunia ini, waktu perang dunia kedua, kalau Anda suka sejarah, selama perang dunia kedua, uang saja itu ternyata tidak cukup untuk bisa membeli gula dan bahan makanan tertentu di Amerika. Di Amerika Serikat. Tetapi mereka juga harus pakai stempel. Pakai stempel makanan kupon gitulah, gitu kan, yang di stempel untuk membeli makanan tertentu. Misalnya yang apa, mungkin misalnya gula, terus minyak atau apa ya. Atau memiliki kartu yang memungkinkan mereka membeli berbagai barang. Komoditi tertentu itu dijatah gitu istilahnya, ya, dan tidak bisa dibeli tanpa otorisasi. Jadi kalau mau beli misalnya beras gitu, tidak bisa kalau tidak ada otorisasi itu. Jadi istilahnya begini, kamu punya uang pun nggak guna kalau tidak ada otorisasinya. Seperti itu. Ini hanya bayangan atau gambaran saja dari bagaimana nantinya yang terjadi pada masa tribulasi. Saat mereka pergi ke supermarket gitu, atau bahkan mungkin ke pasar mau membeli makanan, mereka akan ditanya untuk memperlihatkan kartu mereka, atau mungkin mengulurkan tangan, kan dikatakan di dahi atau di tangan kanan kan, mengulurkan begini. Nah sekarang banyak dari kita di Indonesia sudah bisa membayangkannya. Karena makanya saya kan bilang, ada kejadian seperti coronavirus ini, coba kita belajar apa gitu. Daripada kita cuman broadcast-broadcastan, baca sesuatu yang akhirnya kita jadi deg-degan. Karena sibuk membroadcast, sibuk membaca semua berita-berita yang belum tentu benar, akhirnya kita bahkan tidak sempat baca firman Tuhan. Satu hari habis, walaupun kita kerja di rumah gitu istilahnya. Tapi benar-benar kita cuma baca-bacain seperti itu, ya. Nah, harusnya kita bisa kita pakai sebagai waktu untuk membayangin Bapak Ibu dan anak-anak. Sekarang kita kan kalau masuk ke mall, banyak kan masuk enggak cuma di mall ya, mungkin masuk ke salon, mungkin juga ada yang tik gitu. Dipakai tik, dicek suhunya. Katanya kan gini, kalau suhunya itu 37, berapa, enggak boleh masuk. Saya suka tanya, berapa Pak gitu. 35, berapa gitu. Katanya ada yang dites 31,5. Bapaknya nggak ngerti dimasukkan. Berarti 31,5 katanya bukan suhunya manusia, katanya gitu. Jangan-jangan yang masuk bukan manusia gitu ya, tapi kan dibolehkan masuk. Tapi maksud saya gini, kalau sekarang kita ditik itu pakai alat itu, yang thermal itu ya, yang untuk ini suhu. Oh kalau misalnya kita 37, berapa nggak boleh masuk. Apalagi kalau 38, ngotot juga nggak boleh kan. Nah mirip seperti itu. Tapi besok bukan suhu. Begitu titik, ada namanya antikristus enggak? Ada tanda bilangannya enggak? Enggak ada. Lah kalau sekarang Pak Satpam atau yang dimintain petugas-petugas itu paling cuma bilang enggak boleh, ya kan, seperti itu. Mungkin kita juga sudah tahu kalau sekarang yang suhunya segitu udah di rumah selimutan gitu. Tapi kalau misalnya gitu, oh Pak tolong pulang enggak boleh masuk sini, atau Bu enggak boleh masuk. Tapi kalau besok bukan cuma ketika titik Anda enggak ada dan enggak boleh masuk ke supermarket ini. Bukan. Saya kok percaya seperti ini. Tik, enggak ada. Oh, tangkap langsung. Masukkan tempat karantina. Bukan untuk diobati seperti coronavirus sekarang. Orang aja sekarang banyak yang takut di karantina.
nantinya dikarantina untuk dipaksa memakai nama binatang itu dan lambangnya. Sementara tidak ada satu orang pun yang dapat mengatakan secara pasti apa nantinya tanda. Dan saya bayangkan gini, pasti orang-orang, ibu bapak dan anak-anak coba bayangkan, pasti orang-orang dari yang tertempelak gitulah gampangnya oleh Roh Kudus di pemberitaan 144.000 saksi Yahudi atau 2 saksi Yahudi, pasti kan akan begini, akan dia akan gini, akan nggak mau. Karena saya kan udah pengikutnya Tuhan Yesus, saya sudah ambil komitmen untuk percaya sama Tuhan Yesus. Kalau dia sampai ketangkep, tek gitu, ditik gitu, dia nggak ada labelnya, nggak ada tandanya, nggak ada meterainya dari binatang itu, kan ditangkap tadi saya bilang. Pasti dia akan nolak toh. Nah, Anda bisa bayangkan, itu Yesus yang sudah ngomong akan mengalami siksaan yang dahsyat sekali yang belum pernah ada dari sejak dunia diciptakan sampai dengan akhirnya nanti. Hanya ini tok masa yang sengsara besar. Gini, saya itu secara enggak sengaja, saya enggak sengaja dengerin wawancaralah satu public figure dengan juru bicaranya Kemenkes yang ditunjuk untuk berbicara tentang corona. Yang lain enggak boleh kan, sliver-sliver semua berbicara enggak boleh. Ditunjuklah satu juru bicara. Nah, ini ada public figure yang mewawancarai beliau. Di ujungnya public figure ini nanya gini, waduh ini kan diceritain, nanti ini belum apa-apa mas gitu ya kan, nanti ini masih akan klimaksnya. Nah, terus yang public figure ini nanya, klimaksnya itu nanti diperkirakan kapan gitu, masih akan berapa lama dari start sekarang. Yang jubirnya Kemenkes ini dengan tenang menjawab 90 hari ke depan. Ya, Cina kan sudah mulai dari yang kemarin, sekarang Cina udah selesai, lah kita baru mulai. HOTK juga baru libur kok, minggu lalu aja kita masih ada. Betul ya? Lalu si pewawancara ini, public figure ini bilang begini, what katanya, 90 hari, which is artinya berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Waduh Pak, dia langsung bilang gitu. Karena dia semua seminar udah dibatalin, talk show udah dibatalin. Dan dia enggak digaji. Dia kerjanya seperti itu. Dia bayangkan 3 bulan. Waduh makan apa gua? Pemasukannya tambah seret. Tiba-tiba waktu ngelihat itu di YouTube ya, saya tuh tiba-tiba deg gitu di hati saya. 3 bulan itu, kalau semuanya enak, kita seringkali kan bilang kan, kemarin bilang ini, oh kok sudah Purim lagi ya, perasaan baru kemarin loh Purim, padahal tuh tahun lalu. Setahun aja kita nggak berasa, tapi tiba-tiba kita 3 bulan disuruh istilahnya ini bekerja work from home, anak-anak sekolah libur, ibu-ibu mungkin yang biasanya suka nyalon, ibu-ibu yang suka mungkin arisan, hangout kemana-mana enggak bisa. Tiba-tiba dikatakan 90 hari ke depan, kita berkata begini, what 3 bulan? Dan ini Bapak Ibu dan anak-anak 3,5 tahun. 3,5 tahun. Penyiksaan demi penyiksaan itu akan dilakukan. Untuk siapa? 144.000 orang yang dipilih saksi Yahudinya enggak akan bisa disiksa. Itu janjinya Tuhan. Bu Gloria ngomong enggak, kenal aja enggak. Tuhan yang bilang. Tetapi yang saudara kita, teman kita, sahabat kita, keluarga kita, yang mungkin jadi orang percaya di masa tribulasi. Anda kasihan enggak sih gitu istilahnya? 3,5 tahun. Ya. Kalau langsung didor mati lebih enak menurut saya. Tapi saya berasa enggak. Kalau Tuhan berkata siksaan, pasti bukan cuma didor, eksekusinya. Ya. Kita lanjut. Sementara tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan secara pasti apa nantinya tanda sang binatang itu. Wahyu 13 ayat 18 memberikan kita petunjuk yang misterius sejujurnya. Mari kita lihat ayat 18-nya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Kita udah sering tahu lah ini ya. Sampai dibuat film horor, film apa gitu. Tapi tidak ada gunanya sebetulnya ya. Sudah dari berabad-abad lamanya begitu banyak teori tentang makna bilangan 666 ini. Tapi menurut saya belum ada satupun yang benar-benar mengetahui artinya apa sih
666 itu gitu. Ya, mungkin jawaban yang paling mungkin kita pikirkan menurut saya adalah bahwa dalam Alkitab 6 itu adalah bilangan manusia. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Mereka harus bekerja 6 hari seminggu. Di lain pihak bilangan Allah itu 7. Ya, ia menciptakan 7 hari dalam seminggu. Ada 7 warna pelangi, makanya dari pihak setan menciptakan 6 warna pelangi. Ya, secara Alkitabiah ada 7 perayaan hari raya Yehova. Itu nanti apa aja Bu hari rayanya, lihat di Imamat 23 ya. 7 perkataan Yesus di kayu salib itu juga ada. Waktu Yesus di kayu salib ada 7 perkataan. Itu sudah terkenal sekali. Pada waktu Yeriko dirobohkan, 7 imam itu berbaris di depan tentara yang membawa apa? 7 tanduk domba jantan kan. Dan pada hari ke-7 mereka mengelilingi kota Yeriko berapa kali? 7 kali. Nanti baca di Yosua 6 ya. Nah, dalam kitab Wahyu yang lebih pantas diberikan judul Wahyu Yesus Kristus, bilangan 7 dipakai lebih dari 50 kali. Apa aja? Ada 7 gereja, ada 7 roh, 7 kaki dian, 7 bintang, bukan binatang ya, 7 bintang, 7 pelita, 7 meterai, 7 tanduk, 7 mata, 7 sangkakala, 7 guntur, 7 kepala, 7 mahkota, 7 malaikat, 7 tulah dari Allah, ya 7 cawan, 7 gunung, 7 raja, 7 sabda bahagia, 7 tahun penghakiman, 7 surat untuk gerejanya, ya kepada 7 gereja juga, ya kan? 7 pernyataan, kalau Anda baca di Alkitab ada 7 pernyataan Kristus, aku adalah. Yesus itu punya 7 pernyataan yang aku adalah, seperti itu. Itu ada 7. Dengan kata lain, 7 adalah bilangan Allah. Ya dengar baik-baik ya. Bilangan utuh. 6 itu bilangan manusia. Bilangan yang tidak utuh. Mungkin ini saya yang berpikir begitu. Arti 666 adalah bahwa manusia bahkan sampai 3 kali. Kan 666. Ya, bahkan sampai 3 kali tetap kalah dibandingkan kesempurnaan Allah. Tanpa Allah kita tidak pernah bisa utuh. Dan hanya di dalam Allah kita akan mengalami yang namanya keutuhan, kesempurnaan. Dalam apa Bu Glory? Dalam segala bidang. Saya mau tunjukkan. Waktu Tuhan bukakan ini saya bilang yes gitu ya. Dalam kepandaian, dalam hikmat, dalam intelektual kita. Ada firman yang berkata, nanti ayatnya di mana cari sendiri ya PR ya. Selama work from home ya. Takut akan Allah adalah permulaan hikmat, betul? Ya. Lalu tentang kasih, God is love. Ya. Rumah tangga, rahasia yang kalau kita mau rumah tangga kita bahagia, Paulus berkata rahasia ini besar. Namun yang kumaksud adalah apa? Hubungan atau persatuan antara Kristus dengan gerejanya. Kalau itu terjadi luar biasa. Ya, pengabulan doa. Pengabulan doa. Ada firman yang berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, bahkan untuk saat-saat seperti sekarang ini dengan adanya COVID-19 yang disebut sebagai pandemi, apa tuh pandemi? Penyakit yang menular terus nyebarnya itu secara luas, itu pandemi ya. Hanya bersama Allah lah kita punya rasa aman yang utuh, betul enggak? Ya kan? Mari kita bacalah, karena ini baru situasi gini kita baca 2 ayat aja dari Mazmur 91, yaitu ayat 9 dan ayat 10. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Amin ya. Saya mendengar Bapak Ibu dan anak-anak yang mengikuti streaming ini berkata amin ya. Kalau Tuhan yang jadi tempat perlindungan kita, ya maha tinggi tempat perteduhan kita, semuanya beres ya. Nah, saya mau cerita begini, sebelum kita akhiri ini ya. Seorang penulis buku bernama Donald Grey Barnhouse dalam bukunya berjudul Revelation pernah mengilustrasikan mengapa hal terpenting yang perlu diketahui tentang tanda sang binatang. Itu kan banyak yang ngitung-ngitung tuh. Tanda itu apa gitu ya. Tapi bagus sekali Donald Grey Barnhouse ini berkata, yang perlu diketahui dari tanda sang binatang itu bukanlah secara spesifik siapa yang direpresentasikan oleh tanda tersebut. Melainkan begini, apa yang seharusnya dibangkitkan dalam diri kita ketika mengetahui
tanda itu adalah 666. Saya mau cerita begini, baca ya. Donald Gray berkata bahwa anak-anak dari komposer besar Bach, Sebastian Bach, ya Anda semua pasti tahu kan ya, komposer Bach itu terkenal sekali. Nah, ceritanya begini, anak-anak dari komposer Bach ini menemukan satu cara, gitu ya, metode yang paling mudah untuk membangunkan papahnya, untuk membangunkan ayah mereka ini. Ini anak-anaknya tuh menulis dalam sebuah buku, ada satu metode yang paling ampuh, sederhana banget untuk bisa membangunkan papinya. Papinya ini adalah komposer Bach, ya, Sebastian Bach. Nah, dengan ngapain? Mereka berkata begini, dengan memainkan beberapa baris musik di piano, lalu meninggalkan nada terakhirnya. Maksudnya enggak menyelesaikan nada terakhirnya. Itu sang musisi besar tersebut pasti akan langsung terbangun menuju ke piano dan menekan nada terakhirnya. Maksudnya gini, misalnya mungkin ada yang nggak paham, tapi saya kasih contoh lah ya, waktunya masih bisa kan, gitu, karena nggak ada present versi masih bisa gini. Misalnya lagu yang paling gampang yang kita semua tahu apa? Silent Night misalnya, Silent Night ya. Tang 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 danang tang danang tang 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 danang tang danang tang 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 tang. Dah ditinggal gitu ya kan. Terus Bah tuh langsung bangun dang gitu ya kan, dia langsung dang gitu ya kan. Lucu sih buat saya waktu baca ini. Tapi Anda bisa nangkep nggak? Apa yang mau ilustrasi ini, yang mau diilustrasikan oleh Donald Gray Barnhouse ini? Bisa nangkep atau enggak? Bilangan 666 itu kan mengingatkan, tadi kan saya bilang bahwa ada sesuatu yang kurang. Ya kan? Dan sesuatu itu adalah seseorang. Satu pribadi yang maha sempurna. Angka 7 itu. Bilangan yang utuh itu dari Allah sendiri. Betul ya, kita tahu itu tadi. Waktu membaca ilustrasi Donald Gray ini, ilustrasinya hanya begitu, hanya diomongin begitu aja. Tiba-tiba saya bersuka cita, hati saya berkata begini, 666 boleh merajalela, boleh, tapi tetap gak pernah bisa sempurna. Dan itu pasti akan membangunkan Sang Maestro, Sang Maha Sempurna, Yesus Kristus Tuhan, untuk memencet nada terakhirnya dan menuntaskannya. Siapa bilang amin? Ya, saya ingin ajak Anda semua beri kemuliaan pada Tuhan di rumah Anda masing-masing. Ya, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Dengan ini kita akan melihat penghukuman apa yang akan diterima oleh binatang dan nabi palsu itu. Nada terakhirnya ini apa? Ya, kita harus melihatnya di Wahyu 19 terpaksa ayat yang ke-20. Mari kita lihat. Nanti kita bahas khusus ya, tapi ini sekarang Wahyu 19 ayat 20 dulu. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Terlepas dari kuasa dan kendalinya yang akan si nabi palsu ini mainkan selama masa tribulasi, sebetulnya kesudahannya sudah dimeteraikan. Dia akan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Tapi hati-hati, mereka yang menerima tanda binatang itu juga tidak akan bernasib baik. Kita lihat dari Wahyu 16 ayat 1 dan 2. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Saya makanya bilang, saya nggak akan bicara peristiwa-peristiwanya, tapi saya berbicara tokoh-tokohnya. Karena kalau peristiwa-peristiwanya nanti Anda bingung. Tapi tokohnya terus terkait dengan peristiwanya saya bahas. Menurut saya itu lebih jelas ya. Maka timbullah bisul yang jahat, lihat, dan yang berbahaya pada siapa? Pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ini yang di dunia dulu. Di dunia dulu akan timbul bisul. Semuanya ya, bisul yang jahat dan berbahaya. Di mana enggak ditulis? Saya berpikir di seluruh tubuhnya. Karena enggak cuma ditulis di kepalanya atau di tangannya. Saya rasa di seluruh tubuhnya. Ya. Di Wahyu 14 ayat 10 sampai 11 kita akan lihat. Ya, supaya kita ngerti sungguh ini. Kita lihat. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya.
Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tandanya, yang tadi di dunia, yang ini di kekekalan. Jadi Bapak, Ibu, dan anak-anak, ada satu hal penting yang harus saya sampaikan kepada Anda semua. Untuk Anda semua ingat-ingat. Kalau perlu YouTube sesi ini Anda download supaya bisa tetap ada mungkin di komputer Anda atau dimanapun. Saya ingin menekankan apa? Saya ingin menekankan begini. Sementara mungkin tampaknya bahwa mereka yang menerima tanda itu di masa tribulasi sepertinya hanya sekedar supaya mereka dapat bertahan hidup secara wajar. Bisa tetap membeli makanan, membeli kebutuhan sehari-hari, bisa tetap bekerja, bisa tetap bayar uang sekolah. Dan mungkin juga alasannya adalah untuk melindungi diri dan untuk melindungi keluarga mereka. Tapi sebenarnya mereka, siapapun Anda yang nantinya left behind. Saya sedih harus berkata begini. Tapi semoga nanti yang melihat YouTube ini nggak tahu gimana. Melihat sudah di masa tribulasi. Dan Anda memutuskan untuk menerima tanda binatang ini. Anda harus ingat. Ini bukan sekedar supaya Anda bisa bertahan hidup, belanja, sekolah, dan sebagainya. Bukan. Karena Anda akan dihakimi oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena Anda telah mengasosiasikan diri dengan kejahatan si nabi palsu dan antikristus. Dan hukuman yang Anda akan terima dari Tuhan itu adalah kekal. Apa artinya kekal? Tidak pernah berhenti sedetik pun. Itu. Sebaliknya. Kalau Anda menolak memakai tanda binatang itu, sepertinya Anda akan memastikan diri menyongsong kematian. Bahkan dengan cara yang amat sadis, ya, disiksa dengan amat sangat, misalnya seperti itu. Tapi apa yang tampaknya seperti maut, ya, justru akan menghasilkan kehidupan yang kekal dan reward yang kekal juga, yang amat luar biasa, bukan hanya biasa, amat luar biasa dari Tuhan kita. Kalau Anda bertahan walaupun Anda disiksa. Ya. Anda mungkin kemarinnya belum baca Alkitab untuk nanti Anda yang tertinggal. Anda mungkin belum baca Alkitab, tapi hari ini Anda lihat ini bukan kebetulan. Kalau Anda belum terima tandanya, jangan terima tandanya. Mari kita lihat Wahyu 20 ayat 4. Kalau Anda punya Alkitab, Anda harus buka. Dan Anda boleh baca ini. Mari saya bacakan. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka, ini rewardnya, hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sekali lagi saya mau berpesan. Kalau Anda sampai tertinggal dan harus bertemu dengan antikristus dan nabi palsu, ingatlah perkataan Yesus ini. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan Yesus juga masih berpesan di ayat 39-nya dari Matius 10. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dulu Bapak, Ibu, dan anak-anak, saya nggak terlalu mudeng ayat ini. Ya, saya berpikir ini mempertahankan nyawa apa. Tapi ini sebetulnya untuk masa tribulation ini. Hari ini saya sungguh paham. Bahwa Yesus itu maksudnya, yang dimaksud oleh Yesus, kehilangan nyawa dari yang pertama. Kan dikatakan barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ya, ini sebetulnya di frasa pertama ini sebetulnya bukan fisik. Ya, tetapi ini sebetulnya kelak. Fisiknya sekarang mati itu sebetulnya bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu mempertahankan nyawa dengan cara pakai tanda binatang, kan Anda pikirnya Anda selamat karena Anda bisa sekolah, Anda bisa kuliah, Anda bisa kerja, Anda bisa membeli ini itu. Seperti itu kan? Tapi dan Anda sepertinya still alive, tetap hidup. Tapi sebetulnya Anda akan kehilangan nyawanya. Ini tidak berbicara tentang nyawa di dunia ini, tetapi nyawa di lautan api nanti. Anda bisa ngerti ya. Tapi sebaliknya, frasa kehilangan nyawa di yang kedua yang dikatakan bahwa ini ya, yang dikatakan bahwa
Tetapi gitu ya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, menurut saya ini justru fisik. Kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus mungkin akan dipenggal, mungkin akan disiksa dulu, diapain, tapi pokoknya akhirnya mati gitu istilahnya, fisik. Ia akan memperolehnya. Sebetulnya memperolehnya inilah, kapan memperolehnya itu? Di kehidupan yang kekal. Yang tadi akan ikut memerintah 1000 tahun, tidak mati sebetulnya. Ya, saya berdoa semoga Anda pun bisa paham seperti saya paham akan perkataan dan warning Tuhan Yesus ini. Amin ya. Nah, saya sedihnya itu begini Bapak Ibu dan anak-anak. Waktu kemarin ini sebelum berakhir ya, sebelum tutup gini. Waktu saya, ya kita semua tahu, Anda tidak cuma saya lah, khususnya ibu-ibu nih. Pasti tahu. Waktu dikatakan gitu ya, mulai Pak Jokowi mengumumkan bahwa udah ada COVID-19, ada yang kena gitu. Lalu tambah lagi saya melihat banyak orang itu menyerbu supermarket, hypermarket seperti itu. Iya kan? Menyerbu. Saya tiba-tiba itu waktu saya mendalami Wahyu 13 yang 11 sampai 18. Saya tiba-tiba merenung gini. Andai kata, ini kita berandai-andai ya. Waktu kemarin itu loh, waktu yang semua orang mau beli beras, membeli apa. Tiba-tiba misalnya masuk, kalau sekarang itu kan ada member-memberan juga ya. Saya juga member dari supermarket apa gitulah ya. Member dari hypermarket apa gitu. Tapi ya itu cuma sekedar begitu. Bayangin. Gampang gini aja. Kalau sekarang enggak, bukan masa tribulation. Misalnya gini, kemarin itu misalnya. Kalau kemarin itu sebetulnya gini kan, yang punya member, enggak punya member tetap boleh belanja asal punya duit atau bisa gesek, kan begitu. Tapi let's say begini, masuk ditanyain dulu sama satpamnya gitu, karena ini terbatas nih stoknya. Terus dibilang begini, ibu member dari supermarket ini? Terus Anda jawab gini, oh enggak Pak, saya belum. Baik-baik loh, dia enggak bilang enggak boleh sono pergi, enggak. Bilang gini, ibu mau jadi member? Terus ibu tanya gini, kalau enggak jadi member kenapa? Maaf ini peraturan, enggak boleh belanja di sini. Kira-kira Anda jadi member enggak? Biasanya yang akan ditanya begini, ribet enggak jadi membernya? Langsung jadi enggak kartunya? Kalau misalnya dibilang gini, oh cepet Bu, cuman masukin data-data aja langsung online, langsung ibu nanti belanja langsung sudah keluar namanya ibu, sebutin aja nomornya ini. Loh, sekarang itu kalau dulu kan saya pakai kartu loh fisik, sekarang enggak usah. Saya aja bisa taruh di handphone saya save di yang yang di foto gitu kan ya gitu, tapi yang ada tandanya hati itu. Terus saya nggak usah buka-buka yang buka lagi aplikasinya, nggak usah. Sebutin aja nomornya atau giniin. Dia lihat manunya ketik Ibu Gloria ya? Iya. Tuh. Saya kok percaya. Semua orang yang bukan, kalau kemarin diterapkan begitu, alasannya apa? Misalnya ditanya, kok kamu sudah jadi member ini, menjadi member ini lagi? Ibu-ibu jawabnya apa? Ya habis gimana? Di situ kan susunya lebih murah, dagingnya lebih bagus, sayurannya lebih komplit. Sekarang nggak apa-apa. Tapi Bapak, Ibu dan anak-anak, sungguh-sungguh. Rekaman ini dibuat. Saya bilang di-download nanti, disimpan. Supaya nanti kalau tiba masa itu, saya percaya orang yang tidak sungguh tahu kebenaran firman Tuhan akan take it for granted. Take it for granted apa? Ya sama gitu. Nganter semuanya. Terus ada petugasnya yang baik-baik hati, dijalanin gitu. Sudah member. Nggak ngerti member apa maksudnya tik. Kayak sekarang tuh cek suhu tik. Belum. Tapi kalau waktu itu nanti Anda nggak akan bisa bilang ini. Oh saya tetap nggak mau jadi member. Bukan terus cuman dikatakan nih. Oh, kalau gitu nggak bisa membeli di sini. Enggak. Itu tadi yang saya bilang. Anda akan diambil di karantina untuk dipaksa memakai member itu. Memakai materai itu. Semoga yang mendengarkan ini nanti ingat gitu. Ya sudah pernah diberitakan Anda tidak tahu, bukan salahnya Tuhan. Anda tidak tahu, Anda yang tidak membaca. Tapi semoga hari ini Anda tahu dan bersegera. Si nabi palsu akan datang dan berkuasa di paruh kedua kan. Masa tribulasi dengan kuasa dan pengaruh yang menyesatkan banyak orang dan menyebabkan kebinasaan di mana-mana lewat rancangan dominasi ekonominya atas dunia ini. Namun hari-harinya sebetulnya terbatas. Sementara saja dia boleh mengecap sukses di dunia ini sebagai pemalsu. Tapi dia bukanlah tandingannya yang orisinil.
palsu itu bukan tandingannya yang orisinal ya. Si nabi palsu ini akan dibiarkan menyebabkan kejahatan selama masa tribulasi, tapi Allah hanya sebetulnya mengulur waktu. Kenapa Bu kok ngulur waktu? Sampai sudah genap kejahatan di takaran neracanya Tuhan. Kan pernah tuh di zamannya dulu kan dibilang sampai genap kejahatan orang Amori. Berapa tahun tuh? 400 tahun. Nanti kamu pulang dari Babel semuanya. Jadi Tuhan itu kan Tuhan yang menghitung, yang menakar. Kejahatannya nabi palsu juga akan ditakar. Gitu ya. Si nabi palsu pasti akan menemui kesudahannya yang mengerikan di api yang menyala-nyala. Itu sebabnya juga saya tidak bosan-bosannya Bapak Ibu dan anak-anak mengajak Anda semua untuk sungguh-sungguh mau membaca kebenaran firman Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan. Terlebih lagi kalau Anda adalah pemimpin suatu komunitas rohani, pengajar, apalagi kalau Anda hamba Tuhan. Bukan supaya Anda lebih pandai, melainkan supaya Anda sungguh paham dan jadi tidak mudah ditipu oleh pengajaran-pengajaran yang mentwist kebenaran firman Tuhan dengan kedok apapun. Dan jangan sampai ujungnya Anda menjadi nabi-nabi palsu seperti yang Tuhan sudah ingatkan. Yang hanya menuruti apa yang market sukai dan tidak sungguh mau mengajarkan kebenaran firman-Nya. Dan akhirnya Anda misleading kepada banyak orang yang mendengarkan dan mempercayai Anda. Ya, jangan sampai. Karena ini adalah waktu yang tidak dapat kita pakai untuk main-main lagi. Sudah sangat-sangat singkat Bapak Ibu dan anak-anak. Dan bagi kita semua, mari bersegera memilih untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita serius hidup bergaul karib dengan Dia. Supaya kita juga memiliki kepekaan untuk membedakan rupa-rupa angin pengajaran. Karena kita sungguh tahu kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini. Kami boleh menyelesaikan Wahyu 13. Dengan hati yang gemetar, tetapi hati yang penuh syukur juga. Bahwa kami mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tapi biar Tuhan, kami juga mau tidak sekedar percaya kepadamu dan menyebut Engkau Tuhan, Tuhan. Tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau melakukan Tuhan apa yang kami sudah ketahui. Kami tahu kami tidak pernah bisa sempurna karena kesempurnaan adalah terjadi ketika kami bersatu dengan Engkau nanti. Tetapi Tuhan, jangan jadikan kami nabi-nabi palsu di dunia ini. Jangan buat kami tidak mengerti kebenaran firman-Mu. Tapi biar kami sungguh mengerti. Dan biar Tuhan pelita kami ini terus terisi minyak. Dan terus bisa bernyala. Dan ketika Engkau datang nanti untuk menjemput kami tidak mau tertinggal Tuhan. Tidak mau tertinggal. Karena kalau kami tertinggal kami nggak tahu apakah kami bisa kuat untuk tetap tidak menerima tanda itu. Ataukah kami akan break. Dan kami akan kehilangan semuanya. Terutama nama kami yang akan di-delete dari buku kehidupan. Kami mau Tuhan on fire sekarang. Kami mau kerjakan bagian kami sekarang. Supaya nanti ketika Engkau datang, kami memastikan diri Tuhan ikut bersama Engkau. Kami percaya Engkau akan mampukan kami. Khususnya di hari-hari yang seperti ini. Tidak enak Tuhan. Dengan semua yang kami sedang alami di Indonesia, khususnya di Jakarta ini. Tetapi kami mau tetap bisa bersyukur di dalam segala hal. Khususnya waktu-waktu yang seperti ini. Kami jadi bisa membayangkan lebih lagi. Ini baru 1 minggu, kami sudah merasa gak enak sekali. Bagaimana kalau kami harus menjalaninya 3,5 tahun? Tuhan, terima kasih buat Engkau yang sungguh baik mengingatkan kami untuk semua kebenaran firman-Mu. Hamba sungguh berdoa supaya tidak ada satupun dari kami yang mendengarkan kebenaran firman ini yang masih bisa santai-santai dengan hidupnya dan tidak mau berbalik kepada Tuhan dan bersungguh hati. Hamba sungguh berdoa Tuhan, semua dari kami mau bersungguh hati dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara, Engkau yang terus
mengusik hati kami semua, Engkau yang menyempurnakannya, dan Roh Kudus Engkau yang memeteraikannya. Tidak ada yang dicuri oleh iblis kebenaran firman Tuhan ini. Dan mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama yang berkuasa itu, yang menolong kami, Tuhan kami yang sejati, Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur, dan menerima yang kami doakan. Amin. Di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Anda sudah menyaksikan khotbah saya, ikut mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Nah, kalau Anda suka dengan khotbah-khotbah ini, Anda bisa like, subscribe, dan juga pencet tanda loncengnya ya, supaya Anda dapat update-update terbaru dari HOTK Ministry ya. Dan kalau Anda ingin merasa bersyukur dan Anda ingin memberikan persembahan, tetap persembahan terbaik, Anda bisa memberikannya di nomor rekening yang tampil di layar ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.